Hai, Mike di sini. Sejujurnya, kami selama ini menganggap sebelah mata yang namanya Chromebook, padahal sebenarnya bener-bener coba aja nggak pernah. Tapi kebetulan tiba-tiba Acer ngirimin sebuah Chromebook 2-in-1 yang katanya kekinian. Apakah benar Chromebook bisa jadi alternatif laptop zaman now? Ayo kita lihat. Ya, sekalian jadi selingan, inilah Acer Chromebook Spin 513. Chromebook 2-in-1 ini mereka buat untuk segmen entry level yang diharapkan bisa bersaing sama laptop-laptop Windows harga 6 hingga 7 jutaan. Mungkin Chrome OS sendiri masih asing bagi sebagian besar orang Indonesia yang lebih familiar sama Windows dan Mac. Jadi nanti kita bakal brief singkat soal OS setelah kami jelaskan soal overview hardware dan desainnya terlebih dahulu. Sekilas, Chromebook Spin 513 terasa macam Ultrabook Convertible Premium harga belasan juta yang mirip seri Acer Spin 3. Konstruksi mayan premium, punggung berbahan metal, desain ekstra slim, dan meski sisanya polimer, tidak terlihat murahan. Bedanya sama laptop Acer biasa ya, ada tulisan Chromebook di punggung dan desainnya fanless tanpa terlihat ventilasi sedikit pun. Karena kebutuhan hardware yang serba simple ini, beratnya pun termasuk paling ringan di harganya. Kita dapat laptop yang tampak dan terasa mahal di harga laptop BPJS. Jika Anda seorang karyawan atau pelajar yang selalu bawa laptop mana-mana buat ngetik dan ngenet, ini adalah laptop 13 inci yang nggak lebih besar dari selembar kertas. Dengan hinge yang solid dan magnet, harus diakui engselnya mustahil dibuka dengan satu tangan. Disayangkan juga layarnya kurang pakem nempel sama bodi saat di mode tablet. Di luar itu, ini adalah 2-in-1 yang asik dipakai di kedua mode. Acer memberikan touchscreen Full HD IPS yang lumayan terang dan enak dilihat. Berapa gameplaynya secara tepat kita tapi emang nggak bisa bilang karena nggak ada softwarenya, tapi ini termasuk oke kok. Dia nggak support stylus, tapi sebagai gantinya ini dilapisi Gorilla Glass sama seperti touchpadnya. Untuk Chrome OS, touchscreen dan form factor 2-in-1 ini membuat Chromebook Spin jadi sangat fleksibel. Berasa punya tablet Android yang gede gitu. Webcam ada, kuota seadanya asal cukup buat meeting, kuliah, dan mungkin pacaran online. Soal percolokan, di kanan ada port USB-C 3.2 Gen 1 support TP dan PD bersama tombol power dan volume, menyisakan satu lagi port USB-C 3.2 Gen 1 dengan DP dan PD, USB-A 3.2 Gen 1, dan combo audio jack di kiri. Enaknya sih ngecas bisa colok kiri maupun kanan. Oh, terus ada juga opsi untuk nambahin konektivitas 4G LTE ke laptop ini. Oke, karena sebuah Chromebook tidak membutuhkan prosesor berbasis X86 dari Intel maupun AMD, Chromebook Spin ini menggunakan chip Snapdragon 7C Compute Platform, sebuah chip laptop ARM Big Little Midrange dengan 2 core performa tinggi dan 6 core efisiensi. GPU yang dipakai adalah Adreno 618, so kita nggak bisa expect performa top notch buat gaming hardcore. Contohnya Genshin Impact di sini nggak kompatibel, terus PUBG paling mentok juga setting HD frame rate high saja. Ya oke, ini Chromebook emang bukan buat gaming atau multitasking serius ya. Bisa jalanin sebagian besar aplikasi Android dan web tanpa lag aja udah syukur. Karena Chrome OS adalah OS yang sangat efisien untuk penggunaan tersebut. Ini basically adalah chipset untuk smartphone dan tablet, tidak diperlukan kipas dan heatsink sama sekali jadinya. Sesuai prediksi, baik storage 64GB eMMC maupun RAM 4GB nya disolder. Tidak ada opsi ekspansi M.2 maupun microSD. Toh, konsep di Chromebook itu orientasinya cloud kan, semuanya disimpan di Google Drive sehingga di laptop hanya ada yang penting-penting aja dan yang sedang dikerjakan. Maka dari itu kita langsung aja bahas suka dan duka selama nyobain Chrome OS. Hal-hal yang langsung kami notice sih, ini boot up cepet, serba enteng, terus nggak ada klik kanan ya. Jadi kalau mau klik kanan caranya bisa klik 2 jari, kalau nggak bisa hold di touchscreen. Sebagai OS yang cloud-oriented, ya semuanya tergantung kalau nggak aplikasi, browser gitu, browser Google Chrome-nya sesuai namanya. Tapi ya faktanya, selain gue pakai PC pun, selain buka Premiere, Photoshop, dan Office, mostly semuanya gue kerjain di browser. Mau itu nonton dan upload video YouTube, mengakses email, buka Drive, searching, browsing, dan lain-lain, juga pasti di Chrome. Hampir gak ada bedanya lah pakai Chrome di sini dibanding di PC atau laptop Windows. Sampai situ gue nggak merasakan kehilangan apa-apa. Tanpa Office pun sebenarnya bisa aja gitu kan, buka Google Docs atau Office Online selama ada koneksi internet, atau download aplikasi Office kalau lo punya subscription Office.
Bisa jalanin sebagian besar aplikasi Android meskipun terbatas yang emang optimize untuk tablet dan layar besar itu membantu banget ya karena kami juga udah familiar sama Android. Terutama gue yang juga pakai tablet Android. Dengan catatan, aplikasi macam Instagram yang nggak support tablet jadi tetap kecil macam layar HP doang. Perlu diingat kembali, Snapdragon 7C bukan sebuah CPU high-end. Ngelihat skor dan speknya 11-12 sama Snapdragon 730G, kemampuan multitasking terbatas. Walau untuk sebagian besar penggunaan, ini lebih responsif kok dibanding laptop Windows tipikal harga segini. Singkat cerita, ini bukan review Chrome OS, tapi gue mesti bilang bahwa selama Anda pekerjaan sehari-harinya sebatas di browser dan Office, dan selalu terhubung internet, Chrome OS boleh jadi alternatif yang sangat menarik dan simple. Namun, ketika Anda seorang gamer, heavy user, profesional, atau content creator yang udah biasa pakai aplikasi-aplikasi yang cuma ada di PC, tentu nggak recommended pakai Chrome OS kecuali sebagai laptop kedua yang dibawa-bawa. Keyboard sebuah Chromebook pastinya agak beda ya. Tombol-tombol fungsi nggak ada yang pakai nomor karena udah punya fungsi dedicated. Ada backlit warna putih, tetapi tidak ada tombol Windows. Ada tombol search untuk directly search aplikasi, file, atau googling. Simple sekali dan uniknya ini huruf-hurufnya kecil semua ya. Daya tahan baterai tentu jadi strong point perangkat berchipset ARM. Walau ini cuma punya baterai 36Wh yang tipis, daya tahan baterainya cukup untuk nyala sampai 14 jam di video playback dengan brightness minimum. However, kualitas speaker sih basic, sesuai laptop lain di harganya. Oke, ketika gue membayangkan kembali ke masa kuliah dulu, Acer Chromebook Spin 513 masuk budget mahasiswa dan seriously bisa gantiin laptop sehari-hari. Tampaknya enak kok belajar, ngerjain tugas, baca artikel jurnal, dan nonton anime di perangkat seperti ini. Kalau boleh kasih saran sih bisa dipertimbangin kasih support stylus juga bagi para ilustrator dan editor foto, bahkan pelajar biasa yang suka coret-coret biar touchscreen-nya makin maksimal. Chromebook intinya bisa jadi alternatif laptop yang simple dan terjangkau selama kebutuhan Anda sesuai yang kami udah sebutkan di video ini. Jadi soal tertarik atau enggak silahkan mending di komentar. Jaga terus kesehatan, and as always, stay safe.